Gitu Qianzong muncul. Dia dikepung oleh Yang Kai, Li Wuyi, dan Yang Yan. Sebelum dia bahkan bisa menggunakan kemampuan ilahinya, dia dipukuli setengah mati. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, dia masih terluka parah. Pada saat ini, kekuatan tempurnya kurang dari setengah dari puncaknya. Ketika lonceng sungai gunung berbunyi, suara bel itu langsung masuk ke benaknya, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Suara bel yang merdu bergema di seluruh wilayah iblis, menghancurkan kekosongan dan mencapai Star Boundary. Berbicara secara logis, bahkan jika kedua dunia dihubungkan oleh sebuah lorong, pergerakan wilayah iblis seharusnya tidak mencapai Star Boundary, tetapi suara lonceng sungai gunung telah mencapai mereka. Dengan suara bel, semua master setengah Sein di tanah iblis terkejut dan sebuah pikiran muncul di benak mereka, sukses. Demon Rache tahu banyak tentang Yang Kai dan tahu bahwa dia memiliki harta seperti Mountain River Bell yang dimilikinya. Bagaimana harta seperti itu bisa digunakan dengan mudah kecuali itu adalah krisis hidup atau mati? Jadi ketika mereka mendengar bel, Hal Sein merasa bahwa Yang Kai berada di ujung talinya dan akan segera dapat membawa kembali kabar baik. Sementara mereka diam-diam bahagia, mereka juga iri dengan keberuntungan Qianzong. Membunuh Yang Kai adalah kontribusi besar bagi Sein Iblis dan bisa mendapatkan bimbingan pribadi mereka. Secara kebetulan, Bing Yun dan yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Demon Rache tidak tahu tentang pengaturan Yang Kai, tetapi Bing Yun dan yang lainnya tahu. Sebelum dua pasukan besar melancarkan serangan mereka, Yang Kai telah menghilang untuk sementara waktu. Tak perlu dikatakan, dia pergi mencari bala bantuan. Di dalam wilayah iblis, mulut Qianzong dipenuhi darah dan sosoknya tidak bisa lagi bergerak. Yang Kai memacu kudanya ke arahnya. Mountain River Bell di tangannya berputar cepat saat terbang ke arahnya. Qianzong juga ingin menghindar. Tetapi penindasan Mountain River Bell membuat tubuhnya terasa berat, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Dengan ledakan keras, bel besar itu jatuh, menutupi Qianzong di dalamnya. Yang Kai melompat turun dari tubuh Wind Chaser dan tiba di sebelah Mountain River Bell dalam satu langkah, menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan keras lainnya terdengar, dan gelombang suara terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G saat bayangan yang melarikan diri ke segala arah langsung direduksi menjadi ketiadaan. Di dalam Mountain River Bell, 1000 jeritan terdengar. Tangan Yang Kai tidak berhenti saat dia memukul lonceng sungai gunung dengan telapak tangannya, menyebabkan bel berdering terus-menerus sementara jeritan Qianzong berubah menjadi jeritan lain. Setelah beberapa lusin serangan telapak tangan, suara Qianzong berangsur-angsur mereda. Yang Kai menyingkirkan lonceng sungai gunung. Tetapi bagaimana mungkin ada sosok Qianzong yang tersisa? Yang tersisa hanyalah tumpukan daging dan darah, hampir tidak bisa dikenali. Shadow Demon Half Sein yang bermartabat telah mati begitu saja. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Yang Kai sebelumnya. Divine Sense Yang Kai menyapu dirinya dan setelah memastikan bahwa dia tidak lagi bernapas, dia meraihnya dan menyimpannya ke dalam dunia kecil yang misterius. Yang Yan mengerutkan kening. Apa gunanya mengumpulkan barang kotor seperti itu? Yang Kai berkata, bagaimana jika dia memalsukan kematiannya? Begitu dia memasuki dunia kecil yang misterius. Bahkan jika dia memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak akan dapat menyebabkan masalah apapun. Di dunia kecil misterius, Yang Kai adalah penguasa. Saat dia mengumpulkan tubuh Qianzong, dia sudah menggunakan metode untuk menghancurkannya. Yang Yan mengangguk, hati-hati. Li Wuyi berkata, wah, hati-hati, kita pergi. Hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi. Yang Kai tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Tahu bahwa dia telah menunda mereka untuk beberapa waktu. Tanpa mereka memegang benteng, akan buruk jika sesuatu terjadi pada Legiun 2 orang. Melihat penampilannya yang lucu, Yang Yan mengulurkan tangan dan menjulurkan kepalanya. Li Wuyi mengangguk. Jika ada pesan dari Kaisar Agung, segera tanggapi. Selesai berbicara, Kaisar Qi membungkusnya dan Yang Yan dan mundur menuju pintu masuk dunia. Di langit di atas kota gelombang besar, beberapa Half Sein mengenakan ekspresi suram. Ketika bel pertama dari Mountain River Bell berbunyi, mereka semua merasa bahwa Yang Kai akan mati. Tetapi segera setelah itu, bel berbunyi beberapa lusin kali tanpa menunjukkan tanda-tanda melemah, menyebabkan semua orang merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, suara bel telah berhenti dan Half Sein sedang mendiskusikan apakah mereka harus mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi ketika dua sosok tiba-tiba muncul di bawah titik hitam. Terkejut, Half Sein mengalihkan perhatiannya ke Li Wuyi dan berteriak, Li Wuyi. Li Wuyi melirik mereka sebelum sosoknya berkedip dan menghilang ke dalam kehampaan. Half Sains menyaksikan Li Wuyi melarikan diri, tetapi tidak ada dari mereka yang mencoba menghentikannya.
Meskipun kekuatan Li Wei sangat menakutkan, yang terpenting, mereka tahu bahwa bahkan jika mereka mencoba menghentikannya, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Di dunia ini, jika Li Wei ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali Demon Sein. Sama seperti Yang Kai, pria ini mahir dalam hukum luar angkasa dan bisa bergerak seperti angin. Tetapi dia jauh lebih menakutkan daripada Yang Kai karena dia adalah Kaisar Sudo asli. Melihat satu sama lain, beberapa master setengah Sein tiba-tiba mengerti bahwa Qianzong mungkin sudah mati. Setelah Li Wei dan Yang Yan pergi, Yang Kai segera menyegel jalan di antara dua dunia. Meskipun dia memperkirakan bahwa Demon Rache tidak akan mengirim siapapun untuk mengejarnya, dia masih harus berhati-hati. Setelah bagian dua dunia disegel, Yang Kai akhirnya punya waktu untuk memeriksa sekelilingnya. Hukum dunia di benua ini tidak biasa, jadi sepertinya cukup besar. Tapi dia tidak yakin benua mana itu. Meskipun dia telah mengunjungi hampir semua benua di wilayah iblis di masa lalu. Selain beberapa karakteristik unik dan benua yang jelas, semuanya serupa. Jika dia tidak bertanya kepada seseorang, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Namun, ini tidak masalah. Bagaimanapun, dia akan melahapnya. Jadi siapa yang peduli benua mana itu? Sebelum dia menelannya, Yang Kai terlebih dahulu mencoba menghubungi Yuru Meng dan 7 Kaisar Agung dengan manik-manik roh luar angkasa yang dia peroleh dari Li Wei. Selama ada orang di benua ini, dia akan dapat menghubungi mereka. Sayangnya, untuk kekecewaannya, tidak satupun dari Space Spirit Bats ini yang merespons. Dia tidak terlalu kecewa, ada begitu banyak benua wilayah iblis. Jika Kaisar Agung benar-benar berada di wilayah iblis, dia akhirnya akan menemukannya. Memanggil manik batas misterius, Yang Kai berdiri di atas kepala raksasanya dan menghentakkan kakinya. Waktunya untuk memulai. Setelah bertahun-tahun, itu sekali lagi menelan benua wilayah iblis. Dan kali ini, tidak ada lagi penghalang. Kecepatan menelan benua wilayah iblis sangat cepat. Dan mulut raksasa itu seperti lubang tanpa dasar. Tidak meninggalkan apapun. Benua yang dimakan kemudian akan jatuh ke dunia kecil misterius dan bergabung dengan dunia. Menyempurnakan hukumnya dan memperluas wilayahnya. Seiring waktu berlalu, Yang Kai mengerutkan kening. Di benua ini, dia sebenarnya tidak merasakan aura satu makhluk hidup. Seluruh benua dipenuhi dengan aura mematikan. Ada total 108 bagian yang menghubungkan wilayah iblis dan Star Boundary, yang masing-masing memiliki pasukan besar yang menyeberang. Jumlah pasukan besar berkisar dari beberapa ratus ribu hingga beberapa juta. Dengan total 108 bagian, jumlahnya tidak terbayangkan. Meskipun wilayah iblis sangat luas dan memiliki populasi besar, dengan begitu banyak pembudidaya ras iblis menyeberang ke Star Boundary, ras iblis yang tersisa di wilayah iblis kemungkinan sudah tua, lemah, dan lumpuh. Bahkan jika jumlah mereka masih banyak, tidak ada yang perlu ditakuti. Yang Kai awalnya berpikir begitu. Tapi apa yang dia lihat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Di benua ini, tidak ada satupun ras iblis yang hidup. Bahkan tidak ada satupun makhluk hidup. Itu sangat aneh. Dan wilayah iblis ini hanya bisa digambarkan sebagai sarang kosong. Awalnya, dia mengira ini hanya fenomena sebagian kecil di antara dua bagian dunia. Bagaimanapun, dia telah memulai dari dua jalan dunia. Jadi bahkan jika Demon Rache menjaga benua ini, mereka mungkin tidak akan berani terlalu dekat dengannya. Namun, setelah menelannya selama beberapa hari, Yang Kai akhirnya mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang hidup di benua ini. Duduk di atas kepala Gun-Gun, Yang Kai mengirim sebagian kesadarannya ke dunia kecil yang misterius, berubah menjadi avatar jiwanya untuk memeriksa situasi wilayah iblis yang sedang ditelan. Sesaat kemudian, Yang Kai mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Dengan deru, segunung tulang muncul di depannya. Bagaimana bisa ada begitu banyak tulang ini? Dan ini hanya sesuatu yang dia panggil dengan santai. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang terkubur jauh di dalam tanah? Beberapa dari kerangka ini hanya seukuran bayi. Jelas beberapa Demon Rache yang belum matang. Alis Yang Kai semakin berkerut saat ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Dari kelihatannya sekarang, terlepas dari bagian dari ras iblis yang telah menginvasi Star Boundary, seluruh ras iblis di benua ini seharusnya mati. Tapi apa yang menyebabkan begitu banyak dari mereka mati? Yang lebih membingungkan Yang Kai adalah bahwa kerangka ini tidak memiliki sedikit pun aura iblis. Berbicara secara logis, ini tidak mungkin. Dia baru saja meninggalkan wilayah iblis selama belasan tahun, dan lebih dari 10 tahun yang lalu. Wilayah iblis masih aman dan sehat, dengan ras iblis yang tak terhitung jumlahnya tinggal di setiap benua. Dengan kata lain, Demon Rache ini paling lama mati selama belasan tahun. Meskipun tubuh fisik mereka telah mati, atribut iblis yang tersembunyi di tubuh mereka tidak mungkin menghilang begitu cepat. Tapi inilah yang terjadi.
Ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini yang membuat Yang Kai merasa itu tidak sederhana. Saat dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah. Saat avatar jiwanya menyebar, tubuh utama di luar berbalik untuk melihat ke arah tertentu. 300 kilometer jauhnya, sesosok sedang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kemungkinan telah menemukan jejak Gun-Gun dan panik. Sosok Yang Kai berkedip sejenak, dan ketika dia menstabilkan dirinya, sesosok muncul di depannya. Itu adalah Demon Rache yang telah melarikan diri 300 kilometer jauhnya. Kultivator ras iblis jelas tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi barusan dia merasakan bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar. Ketika dia berlari dari tempat persembunyiannya, dia melihat monster raksasa di langit menelan dunia. Dan dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat melarikan diri. Tapi segera setelah itu, tubuhnya menegang dan pandangannya terbalik. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, sudah ada orang lain di depannya. Tertegun sejenak, Demon Rache tiba-tiba mengepalkan giginya, meraung, dan melemparkan pukulan ke arah Yang Kai. Yang Kai diam-diam geli. Jika ras iblis yang dia tangkap dibagi menurut kultivasi ras manusia, itu hanya akan berada di tahap Yuan sejati pada saat ini, sehingga dapat dianggap baru saja memasuki Martial Dao. Di medan perang dua dunia, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Sudah lama sejak Yang Kai melihat hal seperti itu. Dia tidak repot-repot melawan dan hanya tersenyum ringan, duduk dan bicara. Begitu dia selesai berbicara, pembudidaya ras iblis benar-benar duduk, masih mempertahankan postur meninjunya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan.